Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Faizal Rosi, NIM 211011590, semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas integritas teknologi dalam pembelajaran PPKN yang diampu oleh Bapak Ruli Hardi, SPD MPD, kelas 9 SMP MTS bab 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yaitu memahami dan menghayati isi ilenia dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengintegrasikan isi aliena dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, mengaplikasikan isi alinia dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna alinea pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan dalam bangsa Indonesia. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasib sendiri dengan kekuatan dan kekuasaan sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain. Makna alinea pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945, Indonesia yang adil berarti terwujud keadilan antara warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dalam alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan hingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan, berkebangsaan yang bebas. Pada alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Pokok-pokok pemikiran pertama yaitu pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pemikiran kedua, pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pemikiran ketiga, pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 adalah negara yang berkedaulat rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pemikiran keempat, pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pokok pemikiran keempat, pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. B. Pokok pemikiran Undang-Undang NKRI tahun 1945. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Agar tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. C. Sikap positif terhadap pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Contoh pokok pemikiran persatuan dalam lingkungan keluarga yaitu menghargai sesama anggota keluarga dan menjaga sesama anggota keluarga, rukun serta sopan santun dengan saudara dan orang tua. Contoh pokok pemikiran persatuan dalam lingkungan sekolah yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang serta ikut berperan aktif dalam kelompok belajar. Contoh pokok pemikiran persatuan dalam lingkungan masyarakat yaitu berbaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga atau kerja bakti. Contoh pemikiran persatuan dalam lingkungan negara yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Contoh pemikiran keadilan sosial dalam lingkungan keluarga yaitu tidak memaksa kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga yang lain. Contoh pemikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah yaitu menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban sekolah. Contoh pemikiran keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat yaitu menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga, membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Contoh pemikiran keadilan sosial dalam lingkungan negara yaitu membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu atau disebut pajak dan listrik, menjaga peralatan umum dan menjaga ketertiban. Contoh pemikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. Contoh pemikiran kedaulatan rakyat lingkungan sekolah yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam berdiskusi kelompok. Contoh pemikiran rakyat lingkungan masyarakat yaitu ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Contoh pokok pemikiran kebutuhan yang Maha Esa lingkungan keluarga yaitu rajin beribadah, saudara-saudara bersama saudara dan orang tua menjalankan perintah yang baik, orang tua menjalani silaturahmi antara saudara. Contoh pokok pemikiran yang Maha Esa dalam lingkungan yaitu menghargai teman agama seperti tidak melakukan ibadahnya. Contoh pemikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Contoh pemikiran ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan negara bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.